Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Tasya berdiri di depan cermin panjang di kamarnya, mematut dirinya untuk terakhir kali. Gaun yang membalut tubuhnya terasa pas dan nyaman. Ia meraba jahitan di bagian pinggang yang ia kerjakan sendiri, hingga larut malam selama seminggu terakhir. Sederhana, tanpa manik-manik atau payet yang berkilauan, namun potongannya ia yakini cukup elegan. Gaun ini adalah cerminan dirinya. Bersahaja, dibuat dengan ketulusan, dan sedikit keras kepala dalam kesederhanaannya. Di dunia yang ia tinggali sekarang, dunia keluarga Sanjaya, kesederhanaan seperti ini bukanlah sebuah kebajikan, melainkan sebuah kelemahan yang mencolok. Inilah dunianya sekarang. Dunia yang dimasuki karena cintanya pada Indra, suaminya. Pria yang dulu ia kenal sebagai sosok yang hangat, yang bisa tertawa lepas saat makan di warung tenda pinggir jalan, yang mengagumi Tasya karena kemandirian dan kreativitasnya. Indra yang dulu tidak pernah peduli Tasya berasal dari keluarga biasa, atau bahwa kekayaan orang tuanya tidak ada seujung kuku pun dari harta keluarga Sanjaya. Namun, Indra yang itu seolah perlahan menghilang, ditelan oleh bayang-bayang keluarganya sendiri sejak mereka menikah 2 tahun lalu. Ia seperti ditarik kembali ke dalam orbit kemewahan dan standar tinggi yang dipuja-puja oleh ibunya. Pintu kamar terbuka, dan Indra masuk. Ia sudah rapi dalam setelan jas hitam dari desainer ternama yang harganya pasti fantastis. Rambutnya ditata klimis, dan jam tangan mewah melingkar di pergelangan tangannya. Ia tampak tampan, seperti seorang pangeran dari negeri dongeng. Tapi Tasya melihat sesuatu yang lain di matanya. Sebuah kecemasan yang coba ia sembunyikan di balik penampilan sempurnanya. Indra yang sekarang adalah pria yang hidup dalam ketakutan akan penilaian ibunya, Ibu Sania. Ibu Sania adalah sang matriark, ratu tak terbantahkan dari klan Sanjaya. Wanita yang membangun citra keluarga terhormat di atas pondasi kekayaan dan koneksi. Sejak awal, ia tidak pernah menyembunyikan ketidaksukaannya pada Tasya. Bagi Ibu Sania, Tasya adalah sebuah anomali. Sebuah noda pada reputasi keluarga yang sempurna. Menantu yang tidak sederajat, tidak sepadan, dan tidak memiliki bibit, bebet, bobot yang sesuai. Setiap pertemuan keluarga adalah sebuah medan perang sunyi bagi Tasya, di mana senjata yang digunakan adalah tatapan merendahkan, sindiran halus, dan perbandingan yang menyakitkan dengan menantu-menantu lain yang berasal dari keluarga konglomerat. Kamu sudah siap? Suara Indra membuyarkan lamunan Tasya. Ia mencoba tersenyum pada suaminya di pantulan cermin. Sudah, Mas. Bagaimana penampilanku? Tanyanya, sedikit berharap akan ada pujian yang bisa menjadi perisainya malam ini. Indra mendekat, berdiri di belakangnya. Matanya menatap bayangan mereka di cermin. Kamu cantik. Selalu, jawabnya, namun suaranya terdengar hampa. Tangannya terangkat untuk memegang bahu Tasya, tapi kemudian turun kembali dengan ragu. Hanya saja, gaunmu, apa tidak ada yang lain? Hati Tasya mencelos. Ini gaun baru, Mas. Aku jahit sendiri. Aku tahu, kata Indra cepat, seolah menyesali kata-katanya. Maksudku bukan begitu. Tapi kamu tahu kan acara mama seperti apa? Semua orang akan. Ia tidak melanjutkan kalimatnya, tapi Tasya bisa menyelesaikannya di dalam hati. Semua orang akan memakai gaun-gaun mahal. Semua orang akan memamerkan perhiasan mereka. Dan kamu, dengan gaun buatan tanganmu, akan menjadi bahan tertawaan. Aku tidak punya gaun seperti itu, Mas. Dan aku nyaman dengan ini, jawab Tasya, suaranya sedikit bergetar. Indra menghela napas panjang, sebuah suara yang sudah sangat akrab di telinga Tasya. Suara kekalahan. Baiklah. Kalau begitu, tolong ingat pesanku, ya, pintanya. Perjalanan menuju Grand Imperial Hotel, setelah itu terasa menyesakkan. Mobil mewah yang dikemudikan Indra terasa sempit oleh kecanggungan yang membeku di antara mereka. Dinginnya pendingin udara terasa menusuk. Nanti, apapun yang Mama katakan, senyum saja, ya. Indra mengulangi permintaannya, kini lebih terdengar seperti perintah. Perintah untuk diam, untuk menerima, untuk menjadi tak terlihat. Tasya hanya bisa mengangguk pelan sambil memalingkan wajahnya ke jendela, melihat gedung Grand Imperial yang menjulang angkuh, siap menjadi saksi bisu penghinaan yang akan ia terima. Mobil mereka berhenti di lobi utama yang megah. Seorang petugas bergegas membukakan pintu. Angin malam yang hangat langsung digantikan oleh hawa dingin dari lobi raksasa yang lantainya terbuat dari pualam Italia. Sebuah lampu kristal raksasa memendarkan cahaya keemasan.
Aroma bunga lili segar dan parfum mahal menguar di udara. Di sekelilingnya, orang-orang berlalu lalang dalam balutan busana yang harganya bisa membiayai hidup keluarga Tasya selama setahun. Gaun biru sederhananya terasa semakin mencolok di tengah lautan kemewahan itu. Indra berjalan di depannya, langkahnya cepat dan terburu-buru, tidak menggandeng tangannya. Seolah Tasya adalah bayangan yang wajib mengikutinya. Mereka menuju lift pribadi yang membawa mereka ke rooftop ballroom. Saat pintu lift terbuka, suara orkestra dan hiruk-pikuk percakapan menyambut mereka. Ruangan itu didekorasi dengan warna emas dan putih gading. Para tamu VVIP, kolega bisnis, dan seluruh keluarga besar Sanjaya sudah berkumpul. Ipar-iparnya, Rina dan Dewi, berdiri bergerombol. Tawa mereka berhenti seketika saat melihat kedatangan Tasya. Tatapan mereka tajam, memindai Tasya dari ujung rambut sampai ujung kaki, dan senyum sinis pun terukir. Indra langsung meninggalkan Tasya dan berjalan menghampiri ibunya, Ibu Sania. Sang ratu malam ini. Ia mengenakan gaun berwarna emas yang berkilauan, dihiasi berlian yang menyilaukan mata. Ia memeluk Indra dengan erat, menepuk-nepuk punggung putra kesayangannya. Akhirnya kamu datang juga, sayang, kata Ibu Sania. Kemudian, matanya melirik ke arah Tasya. Kehangatan di matanya lenyap. Matanya menyipit, menilai gaun Tasya dengan tatapan jijik. Oh, kamu bawa dia juga ternyata, ucapnya datar. Tasya memberanikan diri maju dan tersenyum. Selamat ulang tahun, Bu, ucapnya sambil mengulurkan tangan. Ibu Sania hanya menatap uluran tangannya tanpa menyambut. Ia hanya mengangguk kecil. Terima kasih, jawabnya singkat, lalu segera memalingkan wajahnya kembali pada Indra. Tasya ditinggalkan mematung dengan tangan menggantung canggung di udara. Perih. Selama hampir 1 jam berikutnya, Tasya menjadi patung hidup. Ia berdiri di sudut ruangan, sementara Indra sibuk berbaur. Tak ada yang menyapanya. Ia hanya menjadi objek tatapan dan bisikan. Gaunnya beli di mana itu? Pasar malam? Atau, kasihan ya Indra, seleranya jatuh sekali. Setiap kata terasa seperti kerikil tajam. Ia mencari-cari sosok Indra, berharap suaminya akan datang, tapi Indra seolah sengaja menjaga jarak. Sesekali meliriknya dengan tatapan yang berkata, bertahanlah. Puncak penantian itu akhirnya tiba. Pembawa acara naik ke atas panggung. Para hadirin, sesaat lagi kita akan menuju ruang makan utama. Kami akan memanggil nama-nama tamu kehormatan dan keluarga untuk menempati meja utama. Jantung Tasya berdebar. Setidaknya, di meja makan, ia akan memiliki tempat. Satu persatu nama mulai dipanggil. Nama-nama besar di dunia bisnis, para pejabat, dan keluarga Sanjaya. Bapak dan Ibu Sanjaya. Bapak Rian dan Ibu Rina. Bapak Dodi dan Ibu Dewi. Tasya menahan napas, menunggu. Dan putra terkasih kita, Bapak Indra Sanjaya, seru pembawa acara. Indra langsung berjalan menuju ruang makan, bahkan tidak menoleh ke belakang. Ia tidak menunggu Tasya. Ia tidak memastikan nama istrinya dipanggil. Tasya terpaku di tempatnya. Semua orang mulai bergerak, meninggalkannya sendirian di tengah ballroom yang mulai kosong. Musik masih mengalun, tapi kini terdengar seperti musik pemakaman bagi hatinya. Ia melihat punggung suaminya yang menghilang di balik pintu kayu raksasa. Seorang staf hotel yang kasihan mendekatinya. Maaf, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Sebelum Tasya bisa menjawab, Indra muncul lagi dari pintu, wajahnya panik. Ia bergegas menghampiri Tasya. Kamu tunggu di sini sebentar ya, aku pastikan dulu, bisiknya cepat, lalu ia kembali menghilang. Kata-katanya menggantung di udara, penuh janji kosong. Tasya tahu artinya, memastikan dulu. Itu artinya tidak ada tempat untuknya. Lagi-lagi, ia ditinggalkan sendirian. Setiap detik penantian terasa seperti 1 jam. Tasya berdiri di luar ruang makan utama, di sebuah koridor mewah yang dindingnya dilapisi kain sutra dan dihiasi lukisan-lukisan mahal. Suara tawa dan denting gelas dari dalam ruangan terdengar riuh, menusuk telinganya seperti ribuan jarum. Ia bisa membayangkan mereka semua duduk di sana, di meja bunda raksasa yang penuh dengan makanan lezat, berbagi cerita dan tawa, sementara ia terbuang di sini. Ia bukan lagi seorang istri, melainkan seorang penyusup yang menunggu izin untuk masuk. Rasa malu dan marah bergejolak di dalam dadanya. Malu karena diperlakukan seperti ini di depan banyak orang, di depan para staf hotel yang menatapnya dengan pandangan iba. Marah pada Indra, pada ibu mertuanya, dan pada dirinya sendiri karena terus membiarkan ini terjadi. Tapi di bawah semua amarah itu, ada lapisan kesedihan yang dalam. Kesedihan atas pernikahannya yang ternyata hanya ilusi. Ia mencintai Indra, atau setidaknya,
Ia mencintai Indra yang dulu ia kenal. Pria yang berjanji akan selalu menjaganya, melindunginya dari apapun. Janji itu kini terdengar seperti lelucon pahit. Cukup. Ia tidak bisa hanya berdiri di sini seperti orang bodoh. Dengan tekad yang tiba-tiba muncul dari dasar hatinya yang terluka, Tasya mengangkat dagunya. Ia merapikan sekali lagi gaunnya, mengambil napas dalam-dalam, dan berjalan menuju pintu ruang makan yang menjulang tinggi. Ia tidak akan menunggu Indra. Ia akan menghadapi mereka sendiri. Untuk terakhir kalinya. 2 orang penjaga pintu membukakan pintu untuknya tanpa bertanya. Mungkin mereka mengira ia adalah salah satu tamu yang terlambat. Saat ia melangkah masuk, suasana di dalam ruangan persis seperti yang ia bayangkan, bahkan lebih gemerlap. Sebuah meja bundar raksasa mendominasi tengah ruangan, cukup untuk 20 orang. Di atasnya terhampar taplak meja linen putih bersih, piring-piring porselen termahal, dan gelas-gelas kristal yang berkilauan di bawah cahaya lampu gantung. Hidangan pembuka yang tampak artistik sudah tersaji di hadapan setiap orang. Dan di sanalah mereka. Seluruh keluarga besar Sanjaya, duduk melingkar, tertawa-tawa. Matanya langsung mencari Indra. Ia menemukannya, duduk terjepit di antara ibunya, Ibu Sania, dan kakaknya, Rina. Indra sedang menunduk, mengaduk-aduk minumannya dengan gugup. Ia jelas merasakan kehadiran Tasya, tapi ia tidak berani mengangkat wajahnya. Ia adalah seorang pengecut. Fakta itu kini terpampang begitu jelas, tak terbantahkan. Kehadiran Tasya yang berdiri di ambang pintu perlahan menyedot semua suara di ruangan itu. Satu persatu kepala menoleh ke arahnya. Tawa berhenti. Percakapan terputus. Keheningan yang berat dan canggung menyelimuti mereka. Semua mata kini tertuju padanya. Tatapan mereka beragam. Ada yang terkejut, ada yang meremehkan, dan ada yang terang-terangan menunjukkan kekesalan karena pestanya terganggu. Tasya berjalan mendekati meja dengan langkah yang ia paksakan untuk tetap tegar, meskipun lututnya terasa lemas. Ia mengedarkan pandangannya ke sekeliling meja. 1, 2, 3, ia menghitung kursinya. Semuanya terisi. Tidak ada satupun kursi kosong. Tidak ada tempat untuknya. Mereka bahkan tidak repot-repot menyiapkan sebuah alibi, sebuah kursi tambahan yang, tak sengaja, diletakkan di sudut. Mereka sengaja melakukannya. Ini adalah sebuah pernyataan. Pernyataan bahwa ia tidak diterima. Tasya, Rina, kakak iparnya, yang pertama kali angkat bicara. Suaranya penuh dengan kepura-puraan. Kamu kok di sini? Bukannya tadi Indra bilang kamu kurang enak badan? Tasya menatap Rina tepat di matanya. Aku baik-baik saja, jawabnya singkat. Matanya kemudian beralih ke Ibu Sania, sang ratu yang duduk di kepala meja. Wajah wanita itu tampak tenang, namun matanya berkilat penuh kemenangan. Ia menikmati setiap detik penderitaan Tasya. Ia yang merencanakan semua ini. Oh, syukurlah kalau begitu, sahut Ibu Sania dengan senyum manis yang palsu. Ia meletakkan serbetnya di pangkuan dengan gerakan yang anggun. Tapi, sepertinya ada sedikit masalah, ya? Ia pura-pura melihat ke sekeliling meja. Astaga, sepertinya kursinya pas sekali untuk kita semua. Benar-benar tidak ada sisa. Beberapa anggota keluarga yang lain mulai ikut bersuara, menyahuti dengan nada mengejek. Iya, MA. Sepertinya tim hotel salah hitung. Mungkin mereka tidak tahu kalau Indra sudah menikah. Kalimat terakhir itu diucapkan oleh Dewi, iparnya yang lain, sambil tertawa kecil. Tasya tetap diam, membiarkan mereka melemparkan semua penghinaan itu. Ia menatap suaminya, Indra, memohon dengan tatapan matanya. Lakukan sesuatu. Katakan sesuatu. Bela aku. Tapi Indra tetap menunduk. Ia hanya berani mengangkat wajahnya sekejap, menatap Tasya dengan pandangan memelas, sebelum akhirnya kembali menatap piringnya yang kosong. Hati Tasya remuk berkeping-keping. Kepingan terakhir dari harapannya pada pria itu hancur menjadi debu. Melihat menantunya hanya diam dan suaminya tak berkutik, Ibu Sania merasa di atas angin. Ia memutuskan untuk melancarkan serangan terakhir, serangan yang paling mematikan, yang akan menghancurkan sisa-sisa harga diri Tasya. Ia menatap Tasya dari atas ke bawah, senyumnya semakin lebar dan semakin kejam. UPS, maaf menantuku sayang, katanya dengan nada yang dibuat-buat penuh penyesalan, suaranya sengaja dikeraskan agar semua orang bisa mendengar dengan jelas. Sepertinya kami benar-benar lupa pesan tempat duduk untuk kamu. Kamu kan tahu, kami terbiasa dengan lingkungan yang selevel. Kadang kami lupa kalau ada anggota baru yang berbeda. Ia berhenti sejenak, menikmati raut wajah Tasya yang mulai pucat. Lalu, ia melanjutkan dengan kalimat yang akan terpatri selamanya dalam ingatan Tasya.
Kalau mau, duduk saja sana di bawah meja, kayak kucing. Nanti kami kasih makanan sisa. Setelah kalimat itu diucapkan, keheningan pecah. Tawa meledak dari segala penjuru. Bukan tawa kecil yang sopan, tapi tawa terbahak-bahak yang kasar dan brutal. Ayah mertuanya tertawa. Ipar-iparnya tertawa sampai memegangi perut. Para sepupu dan kerabat lainnya ikut tertawa, seolah itu adalah lelucon paling lucu yang pernah mereka dengar. Mereka menertawakan kemiskinannya. Mereka menertawakan statusnya. Mereka menertawakan keberadaannya. Di tengah gemuruh tawa itu, Tasya menatap satu-satunya orang yang tidak tertawa. Indra. Ia tidak tertawa, tapi ia juga tidak melakukan apa-apa. Ia hanya duduk diam, wajahnya pucat pasi, membiarkan istrinya dicabik-cabik oleh keluarganya sendiri. Keheningannya adalah bentuk persetujuan yang paling menyakitkan. Saat itulah, sesuatu di dalam diri Tasya berubah. Rasa sakit yang luar biasa itu tidak lagi terasa panas, melainkan berubah menjadi dingin. Dingin yang menusuk, dingin yang menenangkan, dingin yang memberinya kejernihan luar biasa. Semua keraguan sirna. Semua harapan pada Indra lenyap. Yang tersisa hanyalah sebuah keputusan yang solid dan tak tergoyahkan. Permainan ini sudah selesai. Dan ia yang akan menentukan akhirnya. Gemuruh tawa itu menghantam Tasya seperti gelombang pasang, mencoba menenggelamkannya dalam lautan penghinaan. Di tengah badai cemoohan itu, ia menatap setiap wajah yang ada di sekeliling meja. Wajah Ibu Sania yang memerah karena tawa kemenangan. Wajah ipar-iparnya yang menyeringai penuh kepuasan. Wajah kerabat jauh yang ikut tertawa hanya untuk menunjukkan bahwa mereka berada di pihak yang benar, pihak keluarga Sanjaya. Dan terakhir, ia menatap wajah Indra. Pucat, bibirnya terkatup rapat, matanya terpaku pada piring porselen di hadapannya seolah itu adalah satu-satunya benda yang ada di dunia. Keheningannya adalah persetujuan paling brutal dari semuanya. Saat itulah rasa sakit di dalam dada Tasya mengkristal. Kepingan hatinya yang remuk tidak lagi berdarah, melainkan berubah menjadi serpihan es yang tajam dan dingin. Ia bisa merasakan sesuatu yang hangat dan rapuh di dalam dirinya mati, dan digantikan oleh sesuatu yang lain. Sesuatu yang keras, solid, dan tak tergoyahkan. Harapan telah mati. Cinta butanya telah mati. Yang tersisa kini adalah kejernihan pikiran yang menakutkan. Ia melihat mereka semua bukan lagi sebagai keluarga yang menyakitinya, melainkan sebagai target. Sebagai masalah yang harus diselesaikan. Dan di puncak kesadaran itu, di tengah gemuruh tawa yang mulai mereda karena kebingungan melihat reaksinya yang tak terduga, Tasya melakukan sesuatu yang tidak akan pernah mereka lupakan. Ia tersenyum. Bukan senyum getir seorang korban. Bukan senyum kaku yang dipaksakan. Itu adalah senyum yang tulus, tenang, dan sedikit misterius. Seulas senyum tipis terukir di bibirnya, matanya yang tadi meredup kini memancarkan seberkas cahaya yang aneh, seolah ia mengetahui sebuah rahasia besar yang tidak diketahui oleh siapapun di ruangan itu. Senyum itu begitu tidak pada tempatnya, begitu kontras dengan situasi yang ada, sehingga tawa mereka mati seketika. Keheningan kembali menyelimuti ruangan, kali ini lebih berat dan lebih canggung dari sebelumnya. Senyum Tasya telah merebut kendali suasana dari tangan mereka. Mereka menatapnya, bingung. Apa ia sudah gila? Apa penghinaan itu akhirnya merusak pikirannya? Indra akhirnya memberanikan diri mengangkat kepalanya, menatap istrinya dengan ekspresi tak percaya. Senyum itu, ia pernah melihatnya sekali. Dulu sekali, saat mereka bermain catur dan Tasya, yang tampak akan kalah, tiba-tiba melakukan satu gerakan yang membalikan seluruh permainan. Itu adalah senyum seorang pemenang yang menyamar sebagai pecundang. Sebuah firasat buruk mulai merayap di benak Indra. Tasya membiarkan senyumnya mengembang sedikit lebih lebar, lalu ia menghela napas pelan, seolah baru saja melepaskan beban yang sangat berat. Suaranya, ketika ia akhirnya berbicara, terdengar sangat jernih dan tenang. Tidak ada getar, tidak ada isak tangis, tidak ada amarah yang meluap-luap. Hanya ketenangan yang dingin. Baik, Bu, ucapnya, matanya menatap lurus ke arah Ibu Sania. Sepertinya aku memang tidak pantas ada di keluarga ini. Kata-katanya sederhana, sebuah pengakuan kalah yang seharusnya membuat Ibu Sania merasa menang mutlak. Tapi cara Tasya mengucapkannya, dengan senyum yang masih terpasang di wajahnya, membuat kalimat itu terdengar seperti sebuah vonis. Seolah bukan ia yang dihakimi, melainkan mereka semua. Ia tidak meminta maaf, ia tidak memohon. Ia hanya menyatakan sebuah fakta dengan ketenangan seorang hakim yang baru saja mengetuk palu. Tanpa menunggu jawaban, tanpa melirik Indra lagi, Tasya berbalik. Punggungnya tegak lurus, dagunya terangkat. Setiap langkah yang ia ambil untuk keluar dari ruangan itu terasa mantap dan penuh martabat.
Suara hak sepatunya yang beradu dengan lantai pualam terdengar bergema di dalam keheningan, setiap ketukan seolah menghitung mundur nasib mereka. Ia tidak berjalan terburu-buru seperti orang yang melarikan diri dari rasa malu. Ia berjalan dengan anggun, seolah ia baru saja menyelesaikan sebuah urusan penting dan kini akan pergi menuju sesuatu yang jauh lebih baik. Keluarga Sanjaya hanya bisa memandangnya dengan tatapan kosong. Mereka terlalu terkejut untuk bereaksi. Mereka mengharapkan air mata, teriakan, atau drama yang memalukan. Mereka tidak siap menghadapi ketenangan yang bermartabat ini. Punggung Tasya yang menjauh itu tampak begitu kuat, begitu berkuasa, sangat kontras dengan citra menantu miskin dan lemah yang selama ini mereka tanamkan dalam pikiran mereka. Saat punggung Tasya akhirnya menghilang di balik pintu, seolah ada mantra yang pecah. Ibu Sania adalah yang pertama kali sadar. Ia tertawa, kali ini sedikit dipaksakan. Lihat, akhirnya dia sadar diri juga, katanya dengan suara nyaring, mencoba mengembalikan kendali dan meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia telah menang. Orang udik memang begitu, kalau sudah terpojok pasti lari. Yang lain pun ikut tertawa, berusaha menutupi kebingungan mereka. Mereka kembali mengangkat gelas, mencoba melanjutkan pesta. Tapi suasananya sudah berubah. Kepercayaan diri mereka sedikit retak. Senyum misterius Tasya dan kepergiannya yang tenang meninggalkan jejak keresahan yang tak terlihat di udara. Indra menunduk, jantungnya berdebar tak karuan. Firasat buruknya semakin kuat. Ia merasa baru saja menyaksikan bukan akhir dari sebuah pertempuran, melainkan awal dari sebuah perang yang bahkan ia tidak tahu ada. Sementara itu, di luar ruang makan, Tasya terus berjalan menyusuri koridor mewah. Begitu ia yakin tidak ada lagi yang melihatnya. Senyum di wajahnya lenyap. Wajahnya berubah menjadi topeng dingin tanpa ekspresi. Matanya yang tadi memancarkan cahaya aneh kini berkilat tajam seperti baja. Amarahnya tidak meluap, melainkan terkonsentrasi menjadi energi yang dingin dan fokus. Ia tidak menuju toilet untuk menangis, ia juga tidak menuju pintu keluar untuk pulang. Ia berjalan ke arah lift pribadi di ujung koridor. Saat pintu lift terbuka dan menutup di belakangnya, memisahkannya dari dunia keluarga Sanjaya, ia akhirnya sendirian. Ia bersandar di dinding lift yang dingin, memejamkan matanya sejenak. Ia tidak menangis. Air mata adalah kemewahan yang tidak ia butuhkan saat ini. Yang ia butuhkan adalah tindakan. Ia mengeluarkan ponsel dari dalam tas kecilnya. Ponsel itu tampak sederhana, model lama, jauh dari kesan mewah. Satu lagi hal yang membuat keluarga Sanjaya meremehkannya. Mereka tidak tahu bahwa di balik penampilannya yang biasa, ponsel itu memiliki sistem keamanan tercanggih dan merupakan pusat kendali dari sebuah kerajaan. Jarinya dengan cepat menari di atas layar, membuka sebuah aplikasi pesan terenkripsi. Ia hanya punya satu kontak di sana, yang diberi nama tangan kanan. Tanpa ragu, ia mengetik sebuah pesan singkat yang terdiri dari 5 kata. 5 kata yang akan meruntuhkan sebuah dinasti. Pesta sudah selesai. Lakukan sekarang. Jarinya berhenti sejenak di atas tombol kirim. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Ini adalah titik di mana tidak ada jalan untuk kembali. Dengan satu sentuhan terakhir, pesan itu terkirim. Tanda centang 2 langsung muncul, menandakan pesan telah diterima dan dibaca. Tasya memasukkan kembali ponselnya ke dalam tas. Pintu lift terbuka di lantai paling atas, di sebuah geria tawang pribadi yang tidak diketahui oleh siapapun, bahkan oleh suaminya sendiri. Permainan telah dimulai. Di dalam ruang makan utama, suasana canggung setelah kepergian Tasya perlahan mencair, digantikan oleh gelombang keangkuhan yang baru. Ibu Sania, yang merasa kemenangannya hampir direbut oleh reaksi aneh menantunya, bekerja keras untuk mengembalikan atmosfer pesta. Ia mengangkat gelasnya tinggi-tinggi, isinya sari buah berkilau yang warnanya keemasan, meniru sampanye mahal. Mari kita bersulang, serunya dengan suara lantang. Untuk keluarga Sanjaya, untuk kemurnian garis keturunan kita, dan untuk membersihkan rumah kita dari benalu yang tidak tahu diri. Seruan itu disambut dengan sorak-sorai dan denting gelas. Mereka semua ikut bersulang, wajah mereka berseri-seri dalam cahaya lampu kristal. Mereka merasa telah berhasil mempertahankan benteng status sosial mereka dari serangan seorang penyusup. Mereka menegaskan kembali supremasi mereka. Di tengah perayaan itu, Indra ikut mengangkat gelasnya. Ia memaksakan seulas senyum, mencoba menenggelamkan rasa bersalah dan firasat buruknya dalam kemeriahan palsu itu. Ia tertawa saat iparnya melontarkan lelucon tentang gaun Tasya. Ia mengangguk saat ayahnya berbicara tentang pentingnya menjaga nama baik keluarga. Ia melakukan semua hal yang benar, semua hal yang diharapkan darinya. Namun di dalam hatinya, ada kekosongan yang semakin besar.
Bayangan senyum terakhir Tasya terus menghantuinya. Pesta pun dilanjutkan. Para pelayan mulai menyajikan hidangan utama. Daging sapi wagyu yang diimpor dari Jepang, lobster segar dari lautan dalam, dan berbagai hidangan mewah lainnya memenuhi meja. Keluarga Sanjaya makan dengan lahap, seolah ingin merayakan kemenangan mereka dengan memanjakan lidah. Percakapan kembali mengalir. Kali ini topik utamanya adalah Tasya. Mereka membicarakan latar belakang keluarganya yang biasa saja, pendidikannya yang tidak seberapa, dan kelancangannya yang berani datang ke pesta ini. Setiap kalimat adalah cara mereka untuk meyakinkan diri sendiri bahwa mereka berada di pihak yang benar, dan bahwa Tasya pantas mendapatkan perlakuan yang ia terima. 5 menit berlalu sejak Tasya mengirim pesannya. Di tengah-tengah jamuan makan, acara berikutnya dimulai, pembukaan kado. Satu persatu, kado-kado mewah dipersembahkan kepada Ibu Sania. Sebuah tas kulit buaya dari merek ternama, satu set perhiasan berlian dari suaminya, tiket perjalanan keliling Eropa kelas 1 dari anak-anaknya. Ibu Sania membuka setiap kado dengan pekikan gembira yang dibuat-buat, memamerkannya kepada semua orang. Ia sedang berada di puncak dunianya. Semua yang ia inginkan ada di sini. Kekayaan, kekuasaan, dan keluarga yang tunduk pada setiap keinginannya. Ia merasa tak terkalahkan. Indra memberikan kadonya, sebuah lukisan dari pelukis ternama yang ia beli dengan harga selangit. Ini indah sekali, sayang, puji Ibu Sania sambil memeluk putranya. Lihat, kamu memang paling tahu selera mama. Jauh lebih baik daripada menantu yang hanya bisa memberikan sapu tangan murahan. Sindiran itu tajam, mengacu pada hadiah ulang tahun yang pernah Tasya berikan, sebuah sapu tangan dengan sulaman tangan karyanya sendiri. Indra hanya bisa tersenyum kaku. 10 menit berlalu sejak Tasya mengirim pesannya. Waktu terus berjalan tanpa mereka sadari. Mereka terlalu sibuk dalam lingkaran keangkuhan mereka. Mereka tidak menyadari bahwa di luar sana, di dalam sistem komputer Grand Imperial Hotel, sebuah perintah tak terhentikan sedang dieksekusi. Mereka tidak tahu bahwa di pasar saham, sebuah transaksi raksasa yang melibatkan saham perusahaan Sanjaya sedang berlangsung dalam senyap. Mereka tidak tahu bahwa nasib mereka sedang ditulis ulang oleh tangan wanita yang baru saja mereka hina. Puncak acara malam itu akhirnya tiba. Lampu ruangan sedikit diredupkan. Dari pintu dapur, chef eksekutif hotel sendiri yang mendorong sebuah troli. Di atasnya, berdiri sebuah kue ulang tahun yang luar biasa megah. 5 tingkat, dihiasi dengan lapisan gula berwarna emas, bunga-bunga yang bisa dimakan, dan patung angsa dari kristal gula di puncaknya. Lilin-lilin angka 6 dan 0 menyala dengan anggun. Semua orang bertepuk tangan. Para pelayan membagikan gelas berisi sari buah berkilau lagi untuk bersulang setelah tiup lilin. Ibu Sania berdiri dari kursinya, wajahnya berseri-seri penuh kebahagiaan. Suaminya berdiri di sampingnya, Indra dan saudara-saudaranya berdiri di belakangnya. Mereka mulai menyanyikan lagu, Selamat Ulang Tahun. Ibu Sania memejamkan mata, membuat permohonan dalam hati. Mungkin ia memohon kesehatan, atau mungkin kekayaan yang lebih melimpah. Atau mungkin, ia memohon agar masalah bernama Tasya segera lenyap dari kehidupan putranya. 15 menit. Tepat 15 menit sejak Tasya menekan tombol kirim. Saat nyanyian selesai dan Ibu Sania mencondongkan tubuhnya ke depan untuk meniup lilin. Saat tepuk tangan meriah siap menggema, saat itulah semuanya terjadi. Tanpa peringatan, tanpa suara mendesis atau kedipan, semua lampu di ruangan itu padam seketika. Bukan hanya lampu gantung raksasa, tapi juga lampu-lampu dinding, bahkan lilin-lilin di atas kue seolah ikut padam ditiup oleh kekuatan tak terlihat. Kegelapan total dan absolut menelan mereka semua. Musik orkestra berhenti mendadak, seolah terpotong di tengah nada. 1 detik, 2 detik keheningan yang mencekam. Lalu, kekacauan pecah. Terdengar pekikan kaget dari para wanita. Suara gelas yang jatuh dan pecah di lantai. Beberapa orang berteriak panik, bertanya apa yang terjadi. Mati lampu. Ada apa ini? Tenang, tenang semuanya. Suara Bapak Sanjaya mencoba menenangkan, namun ada getar kegelisahan dalam suaranya. Di tengah kegelapan dan kepanikan itu, hanya ada satu sumber cahaya. Layar proyektor raksasa di dinding, yang tadinya menampilkan tayangan slide foto-foto kenangan keluarga Sanjaya, tiba-tiba berkedip dan menyala. Cahaya putihnya yang tajam menyinari wajah-wajah bingung dan ketakutan di dalam ruangan. Mereka semua menoleh ke arah layar itu, mencari jawaban. Tidak ada gambar, tidak ada video. Yang muncul di layar, hanyalah serangkaian angka digital berwarna merah darah yang menyala terang di tengah kegelapan. Angka-angka itu membentuk sebuah hitung mundur yang sudah berhenti. Pukul 00. Angka-angka itu terpampang di sana.
beku, seolah menandakan bahwa waktu bagi keluarga Sanjaya telah habis. Pesta mereka telah selesai. Dan sebuah perhitungan baru akan segera dimulai. Angka pukul 00 yang menyala merah di layar proyektor, terasa membakar retina setiap orang yang menatapnya. Kegelapan di sekeliling mereka tidak lagi terasa seperti sekadar mati listrik biasa, melainkan seperti sebuah kurungan yang mencekik. Kepanikan yang tadinya hanya berupa pekikan kecil kini berubah menjadi bisikan-bisikan cemas yang merambat cepat dari satu ujung meja ke ujung lainnya. Orang-orang ini, keluarga Sanjaya dan para tamu VVIP mereka, terbiasa memegang kendali. Mereka adalah orang-orang yang bisa membuat dunia bertekuk lutut dengan satu panggilan telepon. Namun di sini, di dalam ruangan yang tiba-tiba menjadi asing, mereka tak berdaya. Kekayaan mereka tidak bisa membeli cahaya. Status mereka tidak bisa mengusir ketakutan. Tenang. Semuanya tenang. Suara berat Bapak Sanjaya, sang kepala keluarga, mencoba membelah kepanikan. Ini pasti hanya gangguan teknis. Hotel semewah ini, sungguh memalukan. Ia berusaha terdengar marah dan berkuasa, namun ada getar kegelisahan yang tak bisa ia sembunyikan. Ia merogoh sakunya, mencari ponsel, bermaksud menelepon manajer hotel dan memakinya habis-habisan. Tepat saat itu, dua daun pintu utama ruang makan yang tadinya tertutup rapat, terbuka dengan suara tut yang berat dan bergema. Semua orang menoleh serentak ke arah pintu. Cahaya terang dari koridor menyilaukan mata mereka, menciptakan siluet-siluet tinggi dan tegap yang berdiri di ambang pintu. Itu bukan pelayan yang datang membawa lilin darurat. Sosok-sosok itu terlalu tegap, terlalu kaku. Saat mata mereka mulai terbiasa dengan cahaya, mereka bisa melihat dengan jelas. Di depan, berdiri seorang pria parubaya yang sangat rapi dengan setelan jas abu-abu, wajahnya tenang tanpa ekspresi. Di belakangnya, mengapit di kedua sisi, berdiri 4 orang pria berbadan tegap dengan setelan jas hitam, memakai earpiece di telinga mereka. Mereka bukan staf hotel. Mereka adalah tim keamanan profesional. Kehadiran mereka mengirimkan gelombang dingin ke seluruh ruangan. Ini bukan lagi sekadar gangguan teknis. Ini adalah sesuatu yang lain. Sesuatu yang telah direncanakan. Pria berjas abu-abu itu melangkah masuk, diikuti oleh para pengawalnya. Langkahnya tenang dan terukur. Tepat saat ia mencapai tengah ruangan, sebuah lampu sorot dari langit-langit tiba-tiba menyala, menyorot tajam tepat ke arahnya, lalu melebar, ikut menerangi meja utama tempat keluarga Sanjaya duduk membeku seperti patung lilin. Mereka kini berada di atas panggung, diterangi cahaya yang menelanjangi setiap ekspresi kaget dan takut di wajah mereka. "Selamat malam," sapa pria itu. Suaranya tidak keras, namun terdengar sangat jelas di dalam keheningan yang mencekam. "Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Saya Arman, General Manager dari Grand Imperial Hotel." Bapak Sanjaya berdiri, mencoba merebut kembali otoritasnya. "Arman, bagus sekali Anda muncul. Apa-apaan semua ini? Pesta kami hancur, tamu-tamu kami ketakutan. Apa ini cara hotel bintang 5 melayani tamunya? Nyalakan lampunya sekarang juga." Pak Arman menatap Bapak Sanjaya dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada rasa hormat yang dibuat-buat di sana, namun di baliknya ada ketegasan yang dingin. Lampu di seluruh hotel berfungsi dengan normal, Pak Sanjaya. Yang terjadi di ruangan ini bukanlah gangguan, melainkan bagian dari prosedur keamanan kami. Prosedur keamanan? Ibu Sania ikut berdiri, suaranya melengking karena marah. Prosedur macam apa yang membuat tamu terhormat diperlakukan seperti ini? Pak Arman mengalihkan pandangannya pada Ibu Sania. "Prosedur yang harus kami jalankan atas perintah langsung dari pemilik Imperial Group," jawabnya tenang. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap, sebelum melanjutkan. "Atas nama pemilik, dengan menyesal saya memberitahukan bahwa seluruh fasilitas yang Anda dan keluarga Sanjaya nikmati malam ini, termasuk jamuan makan, kamar-kamar VVIP yang telah Anda pesan, akses ke semua klub eksklusif kami, dan semua layanan lain yang terdaftar atas nama keluarga Sanjaya, dicabut efektif detik ini juga." Pernyataan itu seperti bom yang meledak dalam keheningan. Rahang Bapak Sanjaya ternganga. Ipar-ipar Tasya saling pandang dengan tidak percaya. Beberapa tamu VVIP mulai beringsut tidak nyaman di kursi mereka, merasa terjebak dalam masalah internal keluarga Sanjaya. Ibu Sania adalah yang pertama pulih dari keterkejutan, dan keterkejutannya langsung berubah menjadi amarah yang meledak-ledak. Wajahnya yang tadi berseri-seri kini memerah padam karena murka. "Berani sekali Anda? Anda pikir Anda siapa? Hah? Anda tidak tahu siapa kami? Kami ini keluarga Sanjaya. Kami tamu VVIP. Kami yang membuat hotel seperti ini tetap hidup. Saya akan pastikan Anda dipecat besok pagi. Saya akan bicara pada pemilik Anda."
Ia menunjuk-nunjuk wajah Pak Arman dengan jari gemetar. Tidak. Saya akan beli hotel ini besok juga, dan saya akan mengubah ruangan ini menjadi gudang pribadi saya. Ancaman itu, yang biasanya akan membuat siapapun gemetar ketakutan, sama sekali tidak berpengaruh pada Pak Arman. Ia justru tersenyum tipis, sebuah senyum yang sama sekali tidak ramah. Saya menghargai sentimen ibu, jawabnya dengan nada yang sangat sopan, namun setiap katanya terasa seperti tamparan. Namun, untuk bisa membeli hotel ini, atau bahkan untuk sekadar membayar pesta malam ini, seseorang tentu memerlukan dana yang cukup. Ia memberi isyarat pada salah satu stafnya, yang segera maju dan menyerahkan sebuah tablet elektronik. Pak Arman menerimanya dan menatap layar sejenak. Sesuai prosedur, kami selalu mencoba menagihkan biaya acara pada kartu kredit utama yang terdaftar saat acara berlangsung. Ia mengangkat matanya dan menatap lurus ke arah Ibu Sania, yang masih berdiri angkuh. Baru saja, beberapa menit yang lalu, kami mencoba menagihkan biaya pesta malam ini ke kartu kredit unlimited Anda, Bu Sania. Pak Arman berhenti, membangun ketegangan yang mencekik. Dan kartu tersebut ditolak. Tidak mungkin, seru Ibu Sania. Kartu itu tidak pernah ada masalah. Coba lagi. Pasti mesin kalian yang rusak. Kami sudah mencobanya 3 kali. Lanjut Pak Arman, suaranya tetap datar. Kami juga sudah mencoba semua kartu kredit lain yang terdaftar atas nama Bapak Sanjaya, Bapak Indra Sanjaya, dan anggota keluarga lainnya. Ia menghela napas pelan. Hasilnya sama. Semuanya ditolak. Sistem dari pihak bank memberikan notifikasi, transaksi ditolak, akun dibekukan. Keheningan yang mengikuti pernyataan itu terasa lebih pekat daripada kegelapan di sekeliling mereka. Kata, akun dibekukan, adalah sebuah mimpi buruk yang tidak pernah terbayangkan oleh keluarga Sanjaya. Uang adalah napas mereka, sumber kekuatan mereka, inti dari identitas mereka. Tanpa uang, mereka bukan siapa-siapa. Gagasan bahwa akses mereka ke sumber kehidupan itu tiba-tiba terputus, adalah sesuatu yang tidak bisa diproses oleh otak mereka. Wajah angkuh Ibu Sania luntur, digantikan oleh ekspresi bingung dan panik. Bapak Sanjaya limbung dan kembali duduk di kursinya. Tangannya gemetar saat ia mencoba mencari sinyal di ponselnya yang ternyata tidak ada. Pilar pertama dari kerajaan mereka baru saja runtuh berkeping-keping di hadapan mata mereka. Kabar bahwa semua kartu kredit dan rekening mereka dibekukan menyebar di meja itu seperti racun. Kepanikan yang tadinya hanya berupa bisikan kini menjadi desas-desus yang nyata. Bapak Sanjaya, dengan tangan gemetar, terus mencoba menelepon manajer bank pribadinya, namun ponselnya tetap menunjukkan tidak ada layanan. Para ipar dan sepupu Indra saling berpandangan, wajah mereka pucat pasi. Kekayaan mereka saling terkait dalam gurita bisnis keluarga. Jika satu bagian lumpuh, yang lain pasti akan ikut terseret. Para tamu VVIP yang tadinya datang untuk menjilat dan mencari muka kini mulai menjaga jarak. Tatapan mereka berubah dari kagum menjadi kasihan, lalu menjadi waspada. Mereka tidak mau ikut tenggelam bersama kapal yang sedang karam ini. Di tengah kekacauan itu, Bapak Sanjaya, dengan sisa-sisa wibawanya, kembali berdiri. Wajahnya merah karena marah dan malu. Ia menatap Pak Arman dengan tajam. Ini konyol. Ini pasti perbuatan pesaing bisnis kami. Ini sabotase. Raungnya. Ia kemudian menunjuk ke arah Pak Arman. Siapa pemilik hotel ini? Siapa dalang di balik semua ini? Saya mau bicara dengannya sekarang juga. Saya tidak akan pergi dari sini sebelum bertemu langsung dengannya. Itu adalah gertakan terakhir dari seorang raja yang kerajaannya sedang runtuh. Ia mencoba menggunakan kartu terakhirnya, ancaman dan intimidasi, berharap bisa berbicara dengan sesama orang berkuasa untuk menyelesaikan kesalahpahaman ini. Ia masih percaya bahwa ini adalah masalah yang bisa diselesaikan dengan uang dan kekuasaan, tidak sadar bahwa uang dan kekuasaannya baru saja dilucuti. Pak Arman sama sekali tidak terintimidasi. Ia justru tampak sudah menunggu pertanyaan ini. Pemilik kami adalah seseorang yang sangat menjaga privasinya, Pak Sanjaya, jawabnya dengan nada tenang yang membuat frustrasi. Beliau jarang sekali berinteraksi langsung bahkan dengan dewan direksi. Namun, Pak Arman berhenti, matanya menatap berkeliling ke setiap wajah panik di meja itu. Untuk kasus yang sangat spesial seperti malam ini, beliau telah bersedia untuk hadir secara virtual. Jantung mereka berdebar kencang. Dalangnya akan muncul. Mereka semua menatap Pak Arman dengan napas tertahan, bertanya-tanya siapa sosok misterius yang memiliki kekuatan untuk membekukan aset keluarga Sanjaya dalam sekejap. Apakah itu Tuan Wijoyo, konglomerat tua saingan bisnis mereka? Ataukah keluarga Salim yang pernah berseteru dengan mereka? Pikiran mereka berpacu, mencoba menebak siapa musuh kuat yang telah mereka buat.
Pak Arman tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah layar proyektor raksasa di belakangnya. Angka pukul 00 yang tadi terpampang di sana mulai berkedip, lalu memudar menjadi gelap. Selama beberapa detik, layar itu hitam, memantulkan wajah-wajah tegang mereka seperti cermin. Lalu, layar itu menyala kembali. Bukan dengan angka, melainkan dengan sebuah gambar. Sebuah siaran langsung yang sangat jernih. Pemandangan di layar itu membuat mereka semua menahan napas. Itu adalah sebuah ruangan kantor yang luar biasa mewah, jauh lebih mewah dari ruang direktur manapun yang pernah mereka masuki. Satu dinding sepenuhnya terbuat dari kaca, menyajikan pemandangan panorama gemerlap lampu kota di malam hari, pemandangan yang sama persis seperti yang terlihat dari hotel ini, hanya saja dari lantai yang jauh lebih tinggi. Lantainya terbuat dari kayu eboni yang mengilap, dan di tengah ruangan berdiri sebuah meja mahoni raksasa yang kosong, kecuali sebuah laptop tipis dan sebuah plakat nama yang belum terbaca. Di belakang meja itu, duduk sesosok wanita di atas kursi kulit mewah bersandaran tinggi, membelakangi kamera, menatap ke arah pemandangan kota. Siapapun orang ini, ia adalah puncak dari rantai makanan. Ruangan itu sendiri memancarkan aura kekuasaan absolut. Keluarga Sanjaya menatap terpaku, rasa takut bercampur dengan rasa ingin tahu. Siapakah ratu yang duduk di singgasananya ini? Seolah bisa merasakan tatapan mereka, kursi itu mulai berputar. Perlahan, sangat perlahan, dengan gerakan yang disengaja untuk membangun ketegangan. Pertama, yang terlihat adalah sisi kursi, lalu bahu yang terbalut blazer berwarna krem yang potongannya sempurna. Kemudian, profil wajahnya mulai terlihat. Dagu yang tirus, bibir yang terpoles warna netral, dan hidung yang mancung. Jantung Indra mulai berdebar seperti genderang perang. Ia mengenal profil itu. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Kursi itu akhirnya berhenti berputar, menghadap lurus ke arah kamera, dan menatap langsung ke arah mereka semua di ruang makan yang gelap. Waktu seolah berhenti. Seluruh udara di paru-paru keluarga Sanjaya seolah tersedot keluar. Di layar, menatap mereka dengan ekspresi dingin dan mata yang berkilat penuh perhitungan, adalah Tasya. Tapi ini bukan Tasya yang mereka kenal. Bukan Tasya menantu miskin dengan gaun sederhana buatan sendiri. Bukan wanita lemah yang hanya bisa menunduk saat dihina. Wanita di layar ini adalah orang yang sama sekali berbeda. Rambutnya yang tadi disanggul sederhana kini tergerai rapi membingkai wajahnya. Wajahnya dipoles riasan tipis namun tegas yang menonjolkan tulang pipinya. Gaunnya telah berganti menjadi setelan kerja berwarna krem yang tampak luar biasa mahal dan berkelas. Ia duduk di kursi itu bukan sebagai tamu, melainkan sebagai seorang penguasa. Di atas meja di depannya, plakat nama yang tadi tidak terbaca kini terlihat jelas oleh sorotan kamera. Tasya Wijaya, CEO Founder, Imperial Group. Nama, Wijaya. Nama legendaris itu menghantam ingatan Bapak Sanjaya dan beberapa kerabat seniornya seperti Godam. Wijaya. Konglomerat misterius yang membangun kerajaan properti dan perhotelan dari nol, yang kemudian menghilang dari publik bertahun-tahun lalu, dan dikabarkan hanya mewariskan semuanya pada satu orang putri tunggal yang identitasnya dirahasiakan. Ibu Sania terhuyung mundur, tangannya mencengkeram dadanya, napasnya tersengal. Ia menatap layar, lalu menatap Indra, lalu kembali ke layar. Wajahnya pucat pasi seperti mayat. Wanita yang baru saja ia suruh duduk di bawah meja seperti kucing, wanita yang ia sebut benalu, ternyata adalah pemilik tahta yang sedang ia pijak. Indra sendiri terpaku di kursinya, seluruh darah seolah terkuras dari wajahnya. Dunia di sekelilingnya berputar. Semua kepingan aneh tentang Tasya selama ini, keengganannya membicarakan keluarga, pengetahuannya yang luas tentang investasi, ketenangannya yang terkadang tak masuk akal, semuanya kini membentuk sebuah gambaran yang mengerikan dan tak terbayangkan. Ia tidak menikahi seorang gadis biasa. Ia telah menikahi seorang permaisuri yang sedang menyamar. Di tengah keheningan yang memekakan telinga itu, Tasya di layar sedikit mencondongkan tubuhnya ke depan. Bibirnya yang tadi terkatup rapat, kini terbuka. Suaranya, jernih, dingin, dan diperkuat oleh sistem pengeras suara di ruangan itu, memecah keheningan seperti pecahan kaca. Mencari saya, Bu Sania? Pertanyaan Tasya menggantung di udara yang beku, tajam dan dingin menusuk gendang telinga setiap anggota keluarga Sanjaya. Mencari saya, Bu Sania? Itu bukan sekadar pertanyaan. Itu adalah sebuah deklarasi perang yang diucapkan dengan ketenangan seorang jenderal yang sudah mengepung benteng musuhnya dari segala sisi. Ibu Sania terhuyung, tangannya yang gemetar mencengkeram lengan suaminya untuk menopang tubuhnya. Matanya terpaku pada wajah di layar, wajah menantunya yang kini terlihat begitu asing dan mengintimidasi. Otaknya berputar, mencoba memproses informasi yang mustahil ini. Tasya.
Gadis yatim piatu yang ia pungut untuk putranya. Tasya Wijaya, pewaris tahta Imperial Group. Dua realitas itu tidak bisa menyatu, namun bukti nyata terpampang di hadapannya. Wijaya, desis Bapak Sanjaya. Nama itu keluar dari bibirnya seperti sebuah kutukan. Sebagai pemain lama di dunia bisnis, ia tahu persis apa arti nama itu. Wijaya bukanlah sekadar orang kaya baru. Mereka adalah dinasti, sebuah legenda di dunia properti dan perhotelan yang kekayaannya berakar begitu dalam hingga tak terukur. Arkana Wijaya, sang patriark, adalah seorang jenius misterius yang membangun kerajaannya dalam senyap, dan putrinya yang dirahasiakan adalah hantu yang paling ditakuti sekaligus paling dihormati di kalangan elit. Dan hantu itu, selama 2 tahun terakhir, telah duduk di meja makannya, memanggilnya, Pak, dan menerima setiap cemoohan keluarganya dalam diam. Rasa dingin yang menusuk menjalari tulang punggungnya. Ini bukan lagi soal penghinaan. Ini adalah soal keselamatan. Di layar, Tasya seolah bisa membaca pikiran mereka. Ia bersandar dengan tenang di kursinya, tatapannya menyapu setiap wajah yang kini pucat pasi di ruang makan itu. Saya lihat, beberapa dari Anda akhirnya mulai mengerti, ucapnya. Suaranya tetap tenang, namun setiap kata mengandung beban yang berat. Selama 2 tahun, Anda semua mengenal saya sebagai Tasya. Seorang wanita tanpa latar belakang yang membanggakan, seorang istri yang dianggap hanya menumpang hidup pada kekayaan suami. Anda benar. Tasya memang bukan siapa-siapa. Ia berhenti sejenak, membiarkan pengakuannya itu menggantung. Tapi nama lengkap saya adalah Adhanasya Tasya Wijaya, putri tunggal dari Arkana Wijaya. Pengakuan itu menghantam mereka seperti badai. Tasya kemudian melanjutkan ceritanya, bukan sebagai keluhan, melainkan sebagai sebuah kuliah umum tentang kekalahan mereka. Ayah saya selalu mengajarkan satu hal. Kekayaan sejati tidak terletak pada apa yang kau miliki, tapi pada siapa dirimu saat kau tidak memiliki apa-apa. Itulah kenapa, setelah beliau meninggal dan mewariskan segalanya pada saya memutuskan untuk mencari kebenaran dari ajaran itu. Saya lelah dikelilingi oleh orang-orang yang melihat saya sebagai pundi-pundi uang berjalan, sebagai tiket menuju kehidupan yang lebih baik. Saya ingin dicintai sebagai seorang manusia, bukan sebagai sebuah neraca keuangan. Matanya kemudian tertuju pada satu titik, seolah menembus layar dan menatap langsung ke dalam jiwa Indra. Jadi saya memutuskan untuk hidup sederhana. Bekerja sebagai desainer lepas, tinggal di apartemen kecil, untuk mencari seseorang yang bisa mencintai Tasya, bukan Wijaya. Dan saya pikir, saya telah menemukannya. Indra tersentak seolah baru saja disetrum listrik. Wajahnya memerah karena malu yang luar biasa. Setiap kata Tasya adalah belati yang menguliti semua kebohongannya. Ia ingat semua janjinya, semua sumpahnya bahwa ia tidak peduli pada harta, bahwa cintanya tulus. Janji yang ternyata begitu rapuh di hadapan tekanan keluarganya. Saya memberikan kalian semua kesempatan, lanjut Tasya, tatapannya kini kembali menyapu seluruh meja. Saya tahu siapa kalian sejak awal. Saya melihat kesombongan Anda, Bu Sania. Saya melihat keangkuhan Anda, Pak Sanjaya. Saya melihat sifat materialistis dari anak-anak Anda. Tapi saya tetap berharap. Saya berharap bahwa ketulusan bisa mengubah segalanya. Saya memberikan putra Anda, Indra, kesempatan tanpa batas untuk membuktikan bahwa cintanya lebih kuat dari keserakahan keluarganya. Saya menunggu dia untuk membela saya, untuk berdiri di samping saya, untuk menunjukkan bahwa saya adalah prioritasnya. Tasya tersenyum getir. Malam ini adalah ujian terakhirnya. Ujian yang sangat mudah. Ia hanya perlu menunjukkan sedikit saja keberanian, sedikit saja harga diri. Dan dia, beserta Anda semua, gagal total. Indra menundukkan kepalanya dalam-dalam, tidak sanggup lagi menatap layar. Bahunya bergetar. Ia hancur. Bukan karena kehilangan harta, tapi karena kesadaran penuh akan kepengecutannya yang absolut. Penghinaan yang kalian berikan malam ini telah membuka mata saya, kata Tasya, nadanya kini berubah menjadi lebih tajam dan bisnis. Kalian tidak hanya menghina seorang wanita yang kalian anggap rendahan. Kalian telah menghina mitra bisnis yang memegang nasib kalian di tangannya. Ia menggerakkan tetikus di mejanya. Tampilan di layar proyektor berganti. Kini yang muncul adalah sebuah dokumen resmi dengan kop surat, Sanjaya Corporation. Itu adalah proposal pengajuan pinjaman dana talangan darurat. Angka yang tertera di sana begitu besar, hingga membuat beberapa anggota keluarga terkesiap. Di bagian bawah, tertera nama lembaga yang dituju, Nusantara Capital. Bapak Sanjaya terbelalak. Nusantara Capital adalah satu-satunya harapan terakhirnya. Sebuah firma investasi swasta yang sangat sulit ditembus, yang terkenal sangat selektif.
Mereka sudah berbulan-bulan melobi untuk mendapatkan pinjaman ini. Nusantara Capital, ujar Tasya seolah membaca pikiran mereka. Sebuah firma investasi butik yang sangat efisien, bukan? Salah satu anak perusahaan kesayangan saya, yang saya gunakan untuk proyek-proyek khusus. Ia membiarkan informasi itu meresap, menghancurkan sisa-sisa harapan mereka. Selama berbulan-bulan, tim saya menganalisis kondisi perusahaan Anda. Dan terus terang, kondisinya jauh lebih buruk dari yang terlihat. Utang di mana-mana, manajemen yang kacau, dan diambang kebangkrutan total. Berdasarkan analisis, tidak ada satupun lembaga waras yang mau memberikan pinjaman sebesar itu pada kalian. Wajah Bapak Sanjaya menjadi abu-abu. Ia tahu itu benar. Tapi, lanjut Tasya, saya mengesampingkan semua data itu. Saya memerintahkan tim saya untuk menyiapkan persetujuan pinjaman. Secercah harapan yang mustahil tiba-tiba menyala di mata keluarga Sanjaya. Mereka menatap layar dengan napas tertahan. Apakah ini cara Tasya menunjukkan kekuasaannya sebelum akhirnya menyelamatkan mereka? Apakah ia akan membuat mereka berutang budi selamanya? Pinjaman itu, kata Tasya dengan suara yang pelan dan mematikan, tadinya akan saya setujui besok pagi. Tanpa bunga. Saya menganggapnya sebagai hadiah ulang tahun ke-60 untuk Anda, Bu Sania. Sebuah hadiah untuk menunjukkan itikat baik saya sebagai anggota baru di keluarga ini. Sebuah jembatan untuk memulai semuanya dari awal. Ibu Sania menatapnya dengan mulut ternganga, horor dan penyesalan mulai merayap di wajahnya. Tasya tersenyum. Senyum dingin yang sama persis seperti yang ia tunjukkan sebelum meninggalkan ruangan tadi. Senyum seorang pemenang. Tapi setelah jamuan makan malam yang begitu hangat dan berkesan ini, saya pikir, hadiah yang lebih pantas untuk Anda semua bukanlah uang. Ia berhenti sejenak, menatap tajam ke kamera. Hadiah yang lebih pantas adalah pelajaran tentang kerendahan hati. Dengan satu gerakan tenang, jarinya menekan sebuah tombol di papan ketiknya. Di layar proyektor, di atas dokumen pengajuan pinjaman yang menjadi satu-satunya harapan hidup keluarga Sanjaya, sebuah stempel digital raksasa muncul dengan suara cap yang bergema keras di seluruh ruangan. Tulisan di stempel itu hanya satu kata, berwarna merah darah. Kata ditolak yang terpampang di layar tidak hanya sekadar tulisan. Itu adalah batu nisan bagi dinasti Sanjaya. Suara cap digital yang keras itu masih bergema di telinga mereka saat realitas dari keputusan itu mulai menghantam mereka dengan kekuatan penuh. Ini bukan sekadar penolakan pinjaman. Ini adalah eksekusi. Bapak Sanjaya terkesiap, tangannya mencengkeram dadanya seolah terkena serangan jantung. Ibu Sania mengeluarkan suara rintihan pelan, kakinya lemas hingga ia benar-benar jatuh terduduk di kursinya. Harapan yang tadi sempat menyala sesaat kini padam total, meninggalkan kegelapan keputusasaan yang jauh lebih pekat. Mereka tamat. Perusahaan mereka, sumber dari semua kekayaan, keangkuhan, dan status sosial mereka, akan lenyap di telan utang. Seolah diatur oleh sebuah skenario yang kejam, tepat pada saat itu, sebuah suara mendengung terdengar di seluruh ruangan. Sinyal telekomunikasi yang tadinya mati, kini dipulihkan. Dalam sekejap, ruangan yang tadinya hening dalam keterkejutan berubah menjadi neraka notifikasi digital. Ponsel-ponsel mahal di atas meja mulai bergetar dan berdering serempak, seolah berteriak mengabarkan kiamat kecil mereka masing-masing. Ponsel Bapak Sanjaya yang pertama kali menyala, menampilkan puluhan notifikasi email dengan subjek berwarna merah. Yang paling atas berasal dari bankir investasi utamanya, urgent, penarikan seluruh dana investor utama. Jantungnya berhenti berdetak. Investor dari Timur Tengah yang selama ini menopang likuiditas perusahaannya telah menarik diri. Tanpa dana itu, mereka bahkan tidak bisa membayar gaji karyawan bulan depan. Di seberang meja, Rina, sang kakak ipar, memekik pelan. Layar ponselnya menampilkan sebuah berita utama dari portal berita bisnis terkemuka. Saham Sanjaya Corp, SJ, anjlok 75% di pasar pra-perdagangan setelah beredar rumor gagal bayar utang. Di bawahnya, grup WhatsApp sosialitanya sudah meledak. Teman-teman yang tadi pagi masih memujinya kini mengirimkan emoji kaget dan bertanya dengan nada mengejek. Reputasinya hancur dalam hitungan menit. Suami Dewi, ipar Tasya yang lain, menatap ponselnya dengan wajah pucat. Sebuah pesan singkat dari mitra bisnis terbesarnya di Singapura muncul. Bro, sorry, project resort kita terpaksa gue batalkan. Gue baru dapat info internal A1 soal kondisi keuangan lo. Kita bicara lagi kalau keadaan sudah membaik. Proyek impiannya, proyek yang akan melambungkan namanya, baru saja menjadi debu. Itu adalah sebuah pemandangan kehancuran di era modern. Kerajaan mereka yang dibangun dari kertas saham, citra publik, dan koneksi rapuh,
kini terbakar habis oleh badai digital yang dilepaskan oleh satu wanita dari singgasananya. Mereka tidak lagi saling bicara, hanya terpaku pada layar kecil di tangan mereka, menyaksikan dunia mereka runtuh baris per baris, notifikasi per notifikasi. Di tengah kekacauan itu, Pak Arman, sang general manager, melangkah maju sekali lagi. Wajahnya tetap tenang, seolah tidak terpengaruh oleh drama di hadapannya. Ia meletakkan sebuah map kulit dengan anggun di atas meja, tepat di hadapan Bapak Sanjaya. Dengan segala hormat, Pak Sanjaya, katanya dengan nada formal. Ini adalah tagihan untuk penyelenggaraan acara malam ini. Bapak Sanjaya bahkan tidak sanggup melihatnya. Tagihan untuk pesta semewah ini pastilah sangat besar, dan bagi mereka sekarang, jumlah itu sama mustahilnya dengan membeli sebuah negara. Sesuai peraturan hotel, lanjut Pak Arman tanpa jeda, karena pembayaran melalui jalur kredit gagal dan rekening Anda terbukti dibekukan, kami harus meminta pelunasan secara penuh melalui transfer bank atau tunai dalam waktu 30 menit ke depan. Jika tidak, dengan sangat menyesal kami harus menempuh jalur hukum dan menahan aset pribadi yang bisa kami sita sebagai jaminan. Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan, kami juga harus meminta Anda sekeluarga untuk segera mengosongkan ruangan ini setelahnya. Penghinaan itu berlapis-lapis. Tidak hanya bangkrut, mereka kini juga diperlakukan seperti penipu rendahan yang tidak bisa membayar makanannya. Mereka akan diusir dari hotel termewah di kota, dari puncak dunia mereka. Para tamu VVIP yang tersisa kini melihat kesempatan mereka untuk kabur. Satu persatu, mereka berdiri, mendekati Bapak dan Ibu Sanjaya dengan ekspresi prihatin yang dibuat-buat. Wah, sepertinya ada masalah keluarga yang serius ya. Mungkin sebaiknya kami permisi dulu. Turut prihatin, Jeng Sania. Nanti kita telepon-teleponan ya. Mereka mengucapkan basa-basi itu dengan cepat, lalu bergegas pergi, menghindari tatapan mata keluarga Sanjaya seolah mereka adalah wabah penyakit. Dalam semalam, keluarga Sanjaya yang dipuja-puja telah berubah menjadi paria. Di tengah semua kehancuran itu, Indra akhirnya tersadar dari kelumpuhannya. Kepalanya terangkat, matanya yang merah dan putus asa menatap layar proyektor. Di sana, wajah Tasya masih terpampang, menatap mereka semua dengan ketenangan seorang dewi pembalasan. Hanya dia, hanya Tasya yang bisa menghentikan semua ini. Dia adalah satu-satunya harapannya. Dengan tangan gemetar, ia menarik ponselnya, mengabaikan puluhan notifikasi teror yang masuk. Jarinya dengan panik mencari kontak, Tasya sayang. Ia menekan tombol panggil dan menempelkan ponsel ke telinganya. Jantungnya berdebar kencang saat mendengar nada sambung. Tersambung. Tasya, sayang, angkat kumohon angkat. Bisiknya putus asa. Matanya tak lepas dari wajah Tasya di layar. Di dalam kantor mewahnya, Tasya melihat ponselnya di atas meja bergetar. Nama, Indra, dan fotonya muncul di layar. Ia bisa mendengar suara Indra yang memohon lirih melalui pengeras suara di ruang makan. Ia menatap nama itu selama beberapa detik. Seluruh kenangan mereka berkelebat di benaknya. Janji, tawa, dan pengkhianatan. Kemudian, ia mengangkat matanya, menatap lurus ke kamera, seolah-olah menatap langsung ke dalam mata Indra yang penuh harap di seberang kota. Ia ingin Indra melihatnya. Ia ingin Indra menyaksikan langsung saat ia memutus satu-satunya benang harapan yang tersisa. Dengan gerakan yang pelan dan disengaja, Tasya menggeser jarinya di layar ponselnya, menekan ikon merah untuk menolak panggilan. Di ruang makan, Indra mendengar suara, tut-tut-tut, yang mematikan di telinganya. Panggilan ditolak. Pada saat yang bersamaan, siaran langsung di layar proyektor padam, berganti menjadi hitam. Ruangan itu kembali gelap, hanya diterangi oleh cahaya remang dari koridor. Tasya telah pergi. Ia telah memutuskan hubungan mereka secara total dan tanpa ampun. Keheningan yang ditinggalkannya terasa lebih berat daripada vonis mati. Kerajaan kertas itu kini telah menjadi abu. Kegelapan di ruang makan itu kini terasa seperti sebuah makam. Keheningan yang ditinggalkan oleh Tasya lebih menakutkan daripada kebisingan apapun. Keluarga Sanjaya duduk terpaku di kursi mereka, terkurung dalam reruntuhan hidup mereka sendiri. Wajah mereka adalah kanvas kosong yang dilukis oleh keterkejutan dan keputusasaan. Mereka telah jatuh dari puncak gunung tertinggi ke dasar jurang, terdalam hanya dalam waktu kurang dari 1 jam. Pak Arman berdeham pelan, suaranya menarik mereka kembali dari jurang keputusasaan. 30 menit Anda dimulai dari sekarang, katanya dengan nada datar yang tidak menunjukkan simpati sedikitpun. Tim keamanan saya akan mengantar Anda keluar dari hotel. Keluar? Suara Ibu Sania bergetar, nyaris tidak terdengar. Keluar kemana? Kami tidak bisa pergi seperti ini. Mohon maaf, Bu.
Itu bukan lagi urusan kami, jawab Pak Arman. Dan Anda tidak bisa menggunakan lobi utama. Untuk menjaga kenyamanan dan privasi tamu kami yang lain, Anda akan kami antar melalui jalur staf. Penghinaan terakhir. Mereka, keluarga Sanjaya yang agung, akan diusir seperti pencuri melalui pintu belakang. Tidak ada yang protes. Tidak ada lagi yang memiliki kekuatan untuk itu. Dengan langkah gontai seperti sekawanan zombie, mereka berdiri satu persatu. Gaun emas Ibu Sania yang tadi tampak megah kini terlihat kusam dan murahan di bawah cahaya remang. Setelan jas mahal para pria tampak kusut, seolah ikut layu bersama pemiliknya. Perjalanan mereka menuju pintu keluar adalah sebuah prosesi pemakaman bagi harga diri mereka. Tim keamanan berjalan mengapit mereka, memastikan mereka tidak berbuat macam-macam. Mereka tidak lagi melewati koridor berlapis sutra, melainkan lorong-lorong belakang hotel yang sempit dan berbau aneh. Dindingnya hanya beton telanjang dengan pipa-pipa yang terekspos. Lantainya kasar dan basah di beberapa bagian. Mereka melewati dapur utama yang masih sibuk. Para koki dan pencuci piring yang tadinya akan menunduk hormat jika melihat mereka, kini berhenti bekerja sejenak. Mereka menatap keluarga Sanjaya dengan tatapan yang campur aduk. Ada rasa kasihan, ada rasa ingin tahu, namun yang paling tajam adalah tatapan puas dari para staf rendahan yang mungkin pernah merasakan kesombongan keluarga ini. Bagi keluarga Sanjaya, tatapan itu terasa lebih menyakitkan daripada kehilangan uang mereka. Mereka telah kehilangan status, kehilangan ilusi superioritas mereka. Ibu Sania menundukkan kepalanya dalam-dalam, tidak sanggup melihat wajah-wajah itu. Dunianya yang terbuat dari hormat dan pujian palsu telah hancur. Ia kini hanyalah seorang wanita tua yang ketakutan, tanpa nama, tanpa kekuasaan. Siapakah dirinya tanpa gelar, Nyonya Sanjaya? Pertanyaan itu menghantuinya, membuatnya mual. Bapak Sanjaya berjalan dengan tatapan kosong. Pikirannya memutar ulang seluruh hidupnya. Kerja kerasnya membangun perusahaan, lobi-lobi politiknya, pesta-pesta mewahnya. Semuanya terasa sia-sia. Hancur hanya karena kesombongan istrinya dan kepengecutan putranya dalam memperlakukan seorang wanita. Seorang wanita yang ternyata memegang kunci brankas mereka. Ironi itu begitu pahit hingga ia ingin tertawa dan menangis pada saat yang bersamaan. Indra berjalan paling belakang, kepalanya tertunduk paling dalam. Setiap langkah terasa seperti menginjak pecahan kaca. Pikirannya tidak pada perusahaan yang bangkrut atau rumah yang akan disita. Pikirannya hanya pada satu nama, Tasya. Ia teringat saat pertama kali bertemu dengannya di sebuah galeri seni. Tasya yang sederhana, cerdas, dan tertawa begitu lepas. Ia teringat janjinya di hari pernikahan mereka, "Aku akan selalu melindungimu dari apapun." Janji itu kini menjadi bara api yang membakar nuraninya. Ia tidak melindunginya. Ia justru ikut mendorongnya ke mulut singa. Ia telah kehilangan satu-satunya hal paling berharga dalam hidupnya, bukan karena takdir, tapi karena kelemahannya sendiri. Akhirnya, mereka tiba di ujung lorong, di sebuah pintu besi berat. Salah satu petugas keamanan membukanya, dan udara malam yang lembab dan panas langsung menyergap mereka. Mereka kini berada di area bongkar muat hotel. Sebuah tempat yang kotor, remang-remang, dan berbau sampah sisa makanan. Beberapa truk sampah besar terparkir di sana. Ini adalah antitesis dari lobi utama yang megah. Ini adalah tempat pembuangan, tempat yang pantas bagi mereka yang sudah menjadi sampah masyarakat. Dan di sanalah, di tengah area yang menjijikan itu, ia berdiri. Tasya. Ia berdiri bersandar pada sebuah sedan hitam ultra mewah, yang mesinnya menyala tanpa suara. Ia tidak lagi memakai setelan kerjanya, melainkan celana panjang dan blus sutra sederhana namun elegan. Wajahnya tenang, diterangi oleh lampu sorot mobilnya. Dua orang pengawal pribadi berdiri di sisinya, postur mereka waspada. Ia tampak seperti seorang ratu yang turun dari istananya, untuk memeriksa ruang bawah tanah kerajaannya. Ia sengaja menunggu mereka di sini, di titik terendah mereka. Melihat Tasya, sisa-sisa kekuatan di kaki keluarga Sanjaya lenyap. Mereka telah dihancurkan secara finansial dan sosial. Kini, mereka berhadapan langsung dengan sang arsitek dari kehancuran mereka. Ibu Sania adalah yang pertama kali hancur. Semua keangkuhannya luruh, digantikan oleh keputusasaan total. Dengan suara rintihan yang menyedihkan, ia tersandung maju. Ia tidak peduli lagi pada lantai yang kotor atau gaunnya yang mahal. Ia jatuh berlutut di atas aspal yang basah, tepat di hadapan Tasya. Tangannya yang gemetar terulur, mencoba meraih ujung sepatu Tasya. "Nak Tasya, tolong." Isaknya, kata-kata keluar terbata-bata di antara tangisan yang memalukan. Maafkan ibu, nak, ibu salah. Ibu buta,
Tolong, jangan lakukan ini pada kami, ampuni kami. Melihat sang matriark yang perkasa bersujud, yang lain pun ikut runtuh. Bapak Sanjaya, dengan wajah berlinang air mata, ikut berlutut di samping istrinya. Rina dan Dewi beserta suami mereka juga melakukan hal yang sama. Mereka semua bersujud di hadapan Tasya, di tengah bau sampah dan keputusasaan, membentuk sebuah pemandangan tragis dari sebuah keluarga yang telah kehilangan segalanya. Indra berdiri mematung paling belakang, menatap pemandangan itu dengan hati yang hancur. Lalu, dengan langkah berat, ia pun maju dan berlutut. Ia tidak berani menatap wajah Tasya. Ia hanya menunduk, air matanya menetes membasahi aspal. Tasya, maafkan aku. Bisiknya, suaranya parau. Tasya menatap lautan manusia yang bersujud di kakinya itu tanpa ekspresi. Wajahnya tetap tenang, matanya dingin seperti es. Ia membiarkan mereka menangis dan memohon selama beberapa saat, membiarkan mereka merasakan keputusasaan itu sepenuhnya. Kemudian, dengan gerakan yang anggun, ia melangkah maju dan berjongkok, menyamai level mata Ibu Sania yang kini menatapnya dengan penuh harap. Ia mengulurkan tangannya, bukan untuk membantu, melainkan untuk menyibak rambut Ibu Sania yang lepek karena keringat dan air mata. Bu Sania, panggilnya. Suaranya bukan lagi suara menantu yang ketakutan. Suaranya adalah bisikan lembut yang lebih tajam dari pisau. Tadi di dalam, Ibu bilang apa? Ya, lanjutnya, seolah mencoba mengingat. Oh, iya, aku ingat sekarang. Ia mendekatkan bibirnya ke telinga ibu mertuanya. UPS, maaf, bisiknya, menggunakan nada dan kata-kata yang sama persis seperti yang digunakan Ibu Sania untuk menghinanya. Sepertinya tidak ada tempat untuk pengemis di dunia saya. Ia menjauhkan wajahnya, menatap lurus ke dalam mata Ibu Sania yang kini terbelalak ngeri. Kalau mau, kalian bisa cari sisa-sisa di luar sana. Setelah mengucapkan kalimat pamungkas itu, Tasya berdiri. Ia menatap Indra untuk terakhir kalinya. Sebuah tatapan kosong tanpa cinta, tanpa benci, hanya kehampaan. Lalu, ia berbalik tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi. Ia tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Penghakimannya sudah selesai. Salah satu pengawalnya membukakan pintu mobil untuknya. Ia masuk ke dalam, dan mobil mewah itu meluncur pergi dengan mulus, meninggalkan area bongkar muat yang gelap itu. Meninggalkan keluarga Sanjaya yang masih bersujud di atas aspal yang kotor, meraung dalam tangisan penyesalan yang sudah tidak ada gunanya lagi. Mereka ditinggalkan di tempat sampah, persis seperti sampah yang baru saja dibuang oleh sang ratu dari kerajaannya. Setahun telah berlalu sejak malam yang mengubah segalanya di Grand Imperial Hotel. Langit Jakarta yang cerah seolah menjadi saksi dari perputaran roda nasib yang tanpa ampun. Di puncak salah satu gedung pencakar langit tertinggi di kota, di sebuah ruang rapat yang didominasi oleh kaca dan baja, Tasya Wijaya memimpin rapat Dewan Direksi Imperial Group. Penampilannya memancarkan aura kepercayaan diri dan kekuasaan yang tenang. Ia tidak lagi menyembunyikan identitasnya. Ia telah sepenuhnya merengkuh takdirnya sebagai salah satu pemimpin bisnis paling berpengaruh di Asia. Agenda terakhir, kata Tasya, suaranya yang jernih dan tegas memenuhi ruangan. Saya ingin mengumumkan peluncuran resmi dari Wijaya Foundation. Sebuah presentasi muncul di layar besar di belakangnya, menampilkan logo yayasan yang elegan. Yayasan ini, lanjutnya, akan didanai sepenuhnya dari hasil likuidasi seluruh aset Sanjaya Corporation yang telah kita akuisisi tahun lalu. Beberapa anggota dewan mengangguk paham. Fokus utama dari yayasan ini adalah memberikan beasiswa dan modal usaha bagi para perempuan dari keluarga kurang mampu yang memiliki potensi namun kekurangan kesempatan. Kita akan mengubah sisa-sisa dari kerajaan yang dibangun di atas kesombongan menjadi fondasi bagi mimpi-mimpi baru. Keputusan itu disambut dengan tepuk tangan meriah. Tasya telah mengubah sumber rasa sakitnya menjadi sumber kekuatan bagi orang lain. Itu adalah pembalasan dendam termanis dan paling elegan. Setelah rapat selesai, asisten pribadinya masuk dan meletakkan sebuah dokumen di atas mejanya. Sudah siap, Bu Tasya. Itu adalah akta cerainya. Tasya mengambil pena dan menandatanganinya tanpa ragu sedikitpun. Tidak ada kesedihan, tidak ada penyesalan. Yang ada hanyalah rasa lega yang luar biasa, seolah ia baru saja melepaskan rantai terakhir yang mengikatnya pada masa lalu. Babak hidupnya bersama Indra Sanjaya telah resmi berakhir. Sementara Tasya membangun masa depan yang cerah, keluarga Sanjaya menuai karma abadi dari apa yang telah mereka tabur. Kerajaan mereka tidak hanya runtuh, tapi lenyap tak bersisa. Rumah mewah mereka di kawasan elit telah disita dan dilelang. Mobil-mobil sport mereka ditarik oleh penagih utang. Nama Sanjaya yang dulu disegani kini menjadi bahan cemoohan, sebuah kisah peringatan tentang keangkuhan yang membawa kehancuran.
Bapak dan Ibu Sanjaya kini tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil dengan 2 kamar di pinggiran kota yang panas dan padat. Ibu Sania, wanita yang dulu hanya mau minum air mineral impor, kini harus belajar menawar harga sayuran di pasar becek. Perhiasan berliannya telah berganti menjadi keriput penyesalan di wajahnya. Ia sering duduk termangu di teras sempit, menatap jalanan berdebu, bergumam tentang kejayaannya di masa lalu pada tetangga yang tidak peduli. Bapak Sanjaya, yang kehilangan semangat hidupnya, jatuh sakit-sakitan. Pria yang dulu bisa membuat para menteri mengangkat teleponnya kini menghabiskan hari-harinya di atas tempat tidur, bergantung pada belas kasihan kerabat jauh yang sesekali datang menjenguk. Rina dan Dewi, 2 putri sosialita yang manja, mengalami nasib yang tidak kalah tragis. Suami mereka yang juga berasal dari keluarga kaya dengan cepat menceraikan mereka begitu tahu keluarga Sanjaya bangkrut. Tak punya keahlian selain berbelanja dan bergosip, mereka terpaksa bekerja untuk menyambung hidup. Rina, yang dulu menghina gaun jahitan tangan Tasya, kini bekerja sebagai operator telemarketing yang setiap hari harus menerima makian dari pelanggan. Sementara Dewi, yang selalu memamerkan tas-tas mahalnya, sekarang bekerja sebagai kasir di sebuah supermarket, menahan malu setiap kali ada teman lamanya yang kebetulan berbelanja di sana. Dan Indra, nasibnya adalah yang paling menyedihkan dari semuanya. Ia tidak hanya kehilangan harta. Ia kehilangan segalanya. Ia kini bekerja sebagai seorang pelayan di sebuah kafe sederhana di pusat kota. Perawakannya yang dulu tegap dan gagah kini, tampak membungkuk karena lelah dan malu. Suatu sore yang sibuk, seorang pelanggan tak sengaja menyenggol nampannya, membuat kopi panas tumpah ke lantai. "Maaf. Jalan lihat-lihat dong," bentak pelanggan itu. "Maaf, Pak. Maafkan saya. Saya yang salah. Akan segera saya bersihkan," jawab Indra dengan suara lirih, segera berjongkok untuk membersihkan tumpahan kopi dengan lap. Penghinaan seperti ini sudah menjadi makanannya sehari-hari. Saat ia sedang membersihkan lantai, matanya tak sengaja tertuju pada sebuah majalah bisnis yang tergeletak di meja sebelah. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Di sampul majalah itu, terpampang wajah seorang wanita yang sangat ia kenal. Wajah Tasya. Ia tersenyum tenang, tatapannya tajam dan penuh visi. Di bawah fotonya, tertulis judul besar, Adhanasya Tasya Wijaya, Sang Ratu Baru di Dunia Bisnis Asia. Indra menatap foto itu lama sekali, bahkan setelah lantai sudah bersih. Di dalam tatapan Tasya di foto itu, ia tidak melihat kebencian. Ia hanya melihat kekuatan dan masa depan. Sesuatu yang pernah ia miliki dalam genggamannya. Namun ia lemparkan begitu saja demi kepalsuan dan kepengecutan. Rasa penyesalan yang begitu dalam dan abadi menyergapnya, lebih menyakitkan daripada kemiskinan manapun. Inilah hukumannya yang sesungguhnya. Hidup selamanya dengan bayangan tentang apa yang telah ia sia-siakan. Adegan penutup beralih kembali ke Tasya. Ia tidak lagi berada di ruang rapat atau kantornya. Ia berdiri sendirian di balkon gria tawangnya yang luas, saat fajar mulai menyingsing. Secangkir teh hangat mengepul di tangannya. Dari ketinggian ini, seluruh kota terhampar di bawahnya seperti permadani yang berkilauan. Ia menatap matahari terbit yang perlahan mengusir kegelapan, sinarnya yang keemasan menyinari wajahnya yang tampak damai. Ia telah melewati badai tergelap dalam hidupnya. Ia telah dihina, direndahkan, dan dikhianati. Tapi ia tidak hancur. Ia justru bangkit dari abu penghinaan itu, lebih kuat dan lebih bijaksana. Ia tidak lagi mencari cinta untuk melengkapi dirinya, atau pengakuan untuk memvalidasi keberadaannya. Ia telah menemukan semua itu di dalam dirinya sendiri. Fajar yang baru telah tiba, dan di cakrawala masa depannya, hanya ada cahaya. Ia adalah sang ratu, sang arsitek, dan satu-satunya penguasa di kerajaannya sendiri yang luas dan tak terbatas.